Tensa Zangetsu. Tensa Zangetsu adalah bangkai dari MC kita Ichigo. Ketika dilepaskan, Zanpakuto Ichigo akan berubah menjadi sebuah katana tipis berwarna hitam. Dan Shihakuso Shinigami-nya juga akan berubah bentuk. Selama serinya, bangkai dari Ichigo ini beberapa kali mengalami perubahan, namun kekuatannya tetap sama. Bangkai ini memberikan peningkatan kekuatan, kecepatan, refleks, dan pertahanan, juga memperkuat serangan Getsuga Tensho-nya. Namun sebenarnya yang membuat bangkai ini OP adalah Ichigo yang seorang makhluk hybrid. Bangkai ini pertama kali muncul saat Ichigo melawan Byakuya di Arc Soul Society, dan Ichigo mencapai bangkai ini hanya dalam waktu 3 hari. Terus bangkai Ichigo muncul di pertarungan akhir pada Arc YBW saat melawan Yuhawa. Dengan menyatukan 2 buah pedangnya, Ichigo menciptakan sebuah pedang berbentuk variasi pisau Kyber dengan bilah berwarna hitam di dalamnya. Dengan truk bangkainya ini, Ichigo mampu mengeluarkan Getsuga Tensho yang telah diperkuat berwarna emas yang hampir membunuh Yuhawa. Senbon Sakura Kageyoshi. Senbon Sakura Kageyoshi adalah bangkai Kapten Divisi 6 dan kepala keluarga Kuchiki ke-28 Byakuya Kuchiki. Bangkai ini diaktifkan dengan menjatuhkan Zanpakuto Senbon Sakura ke tanah lalu tenggelam seperti dalam genangan air. Ketika dilepaskan, bangkai ini akan memunculkan 2 baris bilah katana dari dalam tanah yang berjumlah 1000 buah di sisi kanan dan kiri di belakang Byakuya yang akan pecah dan berubah menjadi jutaan bilah pedang berukuran kecil yang sangat banyak dan tak terhitung jumlahnya. Pada dasarnya, kemampuan bangkai dari Byakuya ini adalah versi upgrade dari Shikainya. Bilah-bilah kecil ini bisa digunakan untuk keperluan ofensif dan defensif. Untuk keperluan ofensif, Byakuya dapat menggerakkan bilah-bilah Senbon Sakura ini untuk menyerang dan menghancurkan targetnya, dan dapat digerakkan juga untuk melindungi Byakuya dari serangan. Shikai dan bangkai Byakuya memiliki radius aman berjarak 85 cm dari Byakuya yang melindunginya supaya tidak terkena serangan dari bilahnya sendiri. Bangkai Byakuya ini memiliki beberapa bentuk atau teknik. Pada bentuk Shenkei, Byakuya memunculkan pedang-pedang melayang yang mengelilingi area sekitar. Bentuk ini dimaksudkan untuk mengurung lawannya, memaksa mereka untuk berduel dengan Byakuya. Lalu ada teknik lanjutan dari Shenkei bernama Ika Senjinka, di mana Byakuya mengerahkan pedang-pedang ini untuk menyerang secara serentak pada target seperti yang ditunjukkan saat melawan Geralt Valkyrie. Lalu ada teknik Gokei, di mana Byakuya mengurung lawannya di dalam serangan Senbon Sakura berbentuk bola yang terus berputar dan menghancurkan lawannya. Lalu ada teknik pamungkasnya bernama Sukei Haku Teiken, di mana Byakuya menyatukan semua bilah bangkainya menjadi sebuah pedang dan secara drastis meningkatkan kekuatan dan daya potongnya, memungkinkannya untuk memberikan damage besar dalam sekali serang. Kamishini no Yari. Kamishini no Yari adalah bangkai dari mantan Kapten Divisi 3 Gin Ichimaru. Kekuatan bangkai dari Gin ini pada dasarnya mirip dengan kemampuan Shikainya, hanya saja kekuatan, daya potong, panjang, dan kecepatan meningkat berkali-kali lipat, yang cukup untuk membelah kota Karakura menjadi 2. Gin mengatakan kalau panjang dari Zanpakuto dalam mode bangkainya mampu mencapai panjang maksimal 13 km dengan kecepatan 500 kali kecepatan suara atau setara dengan 171.500 meter per detik, dan hanya perlu waktu 0,08 detik untuk mencapai panjang maksimalnya. Bilahnya ini juga dapat ditarik kembali dengan kecepatan yang sama. Kemampuan asli dari bangkai Gin ini adalah Korose. Saat memanjang dan memendek, Zanpakuto Gin dapat berubah menjadi debu untuk sesaat. Nah, momen sesaat inilah yang digunakan untuk menanamkan sedikit bilah Zanpakuto Gin dalam tubuh targetnya. Dalam bilah Zanpakuto Gin ini terdapat racun mematikan yang dapat melarutkan sel, dan dengan menanamkan sedikit bilah Zanpakutonya, Gin dapat membunuh targetnya dalam sesaat. Begitu kemampuan ini aktif, membuat bangkai Gin sangat mematikan karena dapat membunuh targetnya dalam sekejap. Sankano Tachi. Sankano Tachi adalah bangkai dari mantan Kapten Komandan dan Kapten Divisi 1 yaitu Genryusai Shingekuni Yamamoto. Bangkai Yamachi ini memiliki 4 bentuk serangan yang dinamai berdasarkan 4 arah mata angin, yaitu Sankano Tachi Timur, Barat, Selatan, dan Utara. Bentuk pertama, Sankano Tachi Timur. Bentuk ini memusatkan semua api Ryujin Jaka ke dalam bilah Zanpakuto Yamachi. Tidak membakar, tapi apapun yang ditebas atau terkena bilah Zanpakuto Yamachi akan langsung lenyap. Bentuk kedua, Sankano Tachi Barat. Ini adalah bentuk yang otomatis aktif saat Yamachi mengaktifkan bangkainya. Dalam bentuk kedua ini, api Ryujin Jaka akan menelan dan menyelimuti tubuh Yamachi, membentuk sebuah zira api dengan panas 15 juta derajat atau setara dengan matahari, membuat lawannya sulit untuk mendekatinya. Bentuk ketiga, Sankano Tachi Selatan. Saat Yamachi menusukkan ujung pedang Zanpakutonya ke tanah, dia bisa membagikan abu dan mayat-mayat yang telah mati terbunuh oleh api dari Zanpakutonya, dan bisa memerintahkan mayat-mayat tersebut untuk bertarung untuknya. Bentuk keempat, Sankano Tachi Utara. Bentuk ini bisa dibilang ultimate-nya lah, dimana Yamachi akan menebas targetnya dan membakar apapun yang ditebasnya. Saking panasnya bangkai ini, saat bangkainya diaktifkan, seluruh air di Soul Society akan menguap. Bahkan bangkai Daiguren Hyorinmaru punya Toshiro tidak bisa digunakan. Menurut perkataan Yuhawa, kekuatan bangkai Yamamoto ini telah banyak berubah semenjak pertarungan mereka 1000 tahun lalu. Minazuki.
Minazuki adalah bangkai dari mantan Kapten Divisi 4 dan Kenpachi pertama Yajiru Unohana. Uniknya Shikai dan bangkai dari Unohana ini memiliki nama yang sama yaitu Minazuki. Berbeda dari Shikainya yang menciptakan makhluk berbentuk ikan pari yang memiliki asam lambung yang digunakan untuk menyembuhkan. Saat bangkai Unohana dilepaskan, Zanpakutonya akan mulai mengeluarkan cairan asam berwarna merah darah. Cairan asam ini sangat korosif dan mematikan, bahkan bisa melelehkan petarung kuat sekelas Zaraki, dan bahkan Unohana sendiri tidak kebal terhadap bangkainya. Namun beruntungnya Unohana adalah healer terbaik di Soul Society yang memiliki skill penyembuh yang mahir, sehingga bisa menutupi kekurangan dari bangkainya ini. Asam dari bangkai ini sangat korosif dan berbahaya, mampu melelehkan Zaraki dan Unohana menjadi tulang belulang. Cairan asam dari bangkai ini bisa dimanipulasi sesuka hati, bisa digunakan dalam variasi serangan jarak jauh dan dekat, serta bisa juga digunakan untuk keperluan defensif. Konjiki Ashisoki Jizo. Konjiki Ashisoki Jizo adalah bangkai dari Mad Scientist dan Kapten Divisi 12 serta pemimpin Institut Penelitian dan Pengembangan Shinigami Mayuri Grotsuchi. Bangkai ini memiliki dua versi, yaitu versi awalnya dan versi modifikasi. Saat dilepaskan, bangkai ini akan memunculkan monster ulat berkepala bayi berwarna kuning yang dilengkapi dengan banyak bilah pedang di lehernya. Kekuatan dari bangkai versi ini adalah racun. Makhluk ini bisa mengeluarkan racun yang mematikan bagi siapapun yang menghirupnya, kecuali Mayuri dan Nemu. Racun tersebut menyebar di area sekitar dengan radius 200 meter dan hampir tidak mungkin untuk dihindari. Racun dari bangkai Mayuri ini bisa dimodifikasi sesuka hatinya, sehingga tidak ada penawar racun yang efektif untuk mengobati racun bangkai ini selain yang dibuat oleh Mayuri. Bangkai ini juga punya fitur penghancuran diri. Mayuri memodifikasi bangkainya ini, di mana bangkai ini akan otomatis meledak dan menghancurkan dirinya sendiri saat menyerang Mayuri. Lalu ada versi modifikasi, yaitu Konjiki Ashisoki Jizo Matai Fukuin Shotai. Saat bangkai ini diaktifkan, Zanpakuto Mayuri akan memunculkan monster bayi raksasa berwarna ungu. Bangkai versi ini memiliki kemampuan melahirkan Ashisoki Jizo yang lebih kecil dan berwarna emas dengan mengirimkan informasi dan data selama pertarungan pada bangkainya. Contohnya saat Mayuri memerintahkan bangkainya untuk melahirkan Ashisoki Jizo yang memiliki 70.000 syaraf di permukaan kulitnya untuk mengonter kemampuan Pernida. Menurutku bangkai versi ini jauh lebih baik dari versi sebelumnya. Bangkai versi modifikasi ini jauh lebih serbaguna karena bisa mengkonter kemampuan spesifik dari lawan yang dihadapi oleh Mayuri. Uniknya, tak seperti kapten-kapten lain yang mendapatkan bangkai dari latihan keras, Mayuri mendapatkan bangkainya ini dari hasil penelitiannya. Dengan teknologi yang sama dengan penelitiannya dari Project Memory, Mayuri mengotak-atik Zanpakutonya sendiri, memaksa Zanpakutonya mencapai level bangkai. Haka no Togame. Haka no Togame adalah bangkai dari salah satu karakter protagonis utama, yaitu Rukia Kuchiki. Rukia mendapatkan bangkainya ini setelah pelatihannya di Istana Soul King. Saat diaktifkan, wujud Rukia akan berubah menjadi putri es. Rambutnya memutih, Shihakuso Shinigaminya akan berubah menjadi kimono putih, dan Zanpakutonya akan menjadi transparan seperti es. Lalu akan muncul sebuah ledakan es dengan radius yang sangat besar bersuhu 0 mutlak dan berpusat pada tubuh Rukia. Ledakan ini akan membekukan apapun di dalam area radiusnya. Ledakan ini bersumber dari Zanpakutonya. Pada dasarnya, bangkai dari Rukia ini adalah versi upgrade dari Shikainya. Bedanya, pada Shikainya Rukia perlu mendekati lawannya pada jarak tertentu atau melakukan kontak fisik untuk bisa membekukannya, karena kemampuan Shikai Rukia adalah menurunkan suhu tubuh Rukia sampai 0 mutlak. Nah, dengan bangkainya, suhu 0 mutlak ini bisa dikeluarkan melalui Zanpakutonya yang berupa sebuah ledakan besar bersuhu 0 mutlak. Suhu 0 mutlak itu sekitar minus 273,15 derajat Celcius. Tapi bangkai ini seperti pedang bermata dua, karena bangkai ini bersuhu 0 mutlak, tubuh Rukia juga ikut membeku, cairan-cairan dan sel-sel tubuhnya juga ikut membeku, dan fungsi biologis tubuhnya juga terhenti. Yang mana hal ini tentu saja berakibat fatal bagi Rukia sendiri. Karena itulah Rukia harus sangat berhati-hati saat menggunakan bangkainya. Dan karena radius bangkainya yang sangat luas dan efeknya yang tak pandang bulu, Rukia harus memastikan tidak ada rekan di sekitar saat menggunakan bangkainya. Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju. Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju adalah bangkai dari Kapten Komandan Kode 13 yang baru, yaitu Kyoraku Sunsui. Jika Shikai Kyoraku mampu mewujudkan permainan anak-anak menjadi kenyataan, kekuatan bangkai dari Kyoraku ini adalah mampu mewujudkan dongeng atau kisah yang diceritakan oleh Kyoraku menjadi kenyataan. Dengan menancapkan kedua bilah Zanpakutonya ke tanah, sebuah bayangan akar atau ranting pohon bonsai akan muncul dari Kyoraku. Kemudian aura gelap akan menutupi area luas di sekitar Kyoraku. Aura ini mengubah persepsi lingkungan orang lain, menyebabkan mereka melihat dunia menjadi gelap, sedih, dan suram. Aura ini juga menyebabkan orang lain merasakan perasaan melankolis dan putus asa yang mendalam. Ada 4 babak cerita dalam bangkai ini yang memiliki efek serangan yang berbeda. Babak pertama, Tameragizu no Wakajia. Setiap luka yang ditimbulkan pada tubuh Kyoraku juga akan dirasakan oleh lawannya. Kyoraku menyebut babak ini sebagai prolog. Babak kedua, Zanki no Shitone. Titik-titik hitam akan muncul di seluruh tubuh lawan Kyoraku, menyebabkan lawannya mengeluarkan banyak darah. Babak ketiga, Dangyo
Hanyo no Fuchi. Sejumlah besar air akan muncul dan menenggelamkan Kyoraku dan lawannya sekaligus, dan mereka akan tetap berada di dalam air sampai salah satu dari mereka kehabisan reatsu dan tenggelam. Babak keempat dan terakhir atau babak final ini bernama Itokiri Basami Chisome no Nodobue. Setelah menyarungkan pedangnya, Kyoraku akan menciptakan benang putih lalu melilitkannya pada leher lawan beberapa kali sebelum menariknya, lalu meledakkan leher dan kepala lawannya. Bankai ini adalah bankai area yang memiliki radius yang cukup luas, dan efek dari bankai ini juga bisa mengenai siapa saja termasuk rekan Kyoraku sendiri. Karena itulah Ukitake melarang Kyoraku saat hendak menggunakan bankainya di pertarungan melawan Star, dan Kyoraku harus memastikan tidak ada rekan di sekitarnya sebelum menggunakan bankainya.